Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah terusan hadis tadi yang Nabi tidak mau mensolati orang yang berhutang, akhirnya ada yang mau menanggung? Iya, ada. Ya, ada seorang sahabat yang mau menanggung hutangnya, lalu Nabi mau menyolati. Terusan riwayatnya kan seperti itu. Dan begitulah kaum muslimin saling tolong menolong, bukan hanya ketika masih hidup. Saat saudara kita sudah meninggal, kita masih bisa tolong dia dengan kita sholati, dengan kita doakan, dengan kita bayarkan hutang-hutangnya dan seterusnya. Apakah orang-orang Khawarij tahu tentang hadis bitaqah? Mungkin tahu, mungkin tidak. Bukan urusan kita ya. Seandainya tidak tahu, sangat mungkin. Seandainya tahu tapi nggak paham, mungkin juga. Intinya bahwa ketidaktahuan seseorang itu tidak mustahil. Maka antum nggak boleh mengatakan, mosok sekelas Imam Syafi'i nggak tahu hadis itu, mosok sekelas Imam Bukhari nggak tahu hadis itu, mosok sekelas Syekh Albani nggak tahu hadis itu. Nggak boleh. Apapun mungkin. Ya, sekelas Abu Bakar dan Umar tidak tahu tentang riwayat hadis haji tamattu kan? Sekelas Ibnu Umar tidak tahu hadis tentang Nabi menyuruh istri-istri beliau kalau mandi junub tidak usah membuka gelungan rambutnya. Ibnu Umar tidak tahu. Sekelas Aisyah tidak tahu hadis tentang sutra. Ya. Maka jika ada seorang ulama besar tidak tahu sebuah hadis, ini tidak mustahil. Tidak mustahil. Oleh karena itu, kalau antum tahu, lalu ulama besar kok pengamalannya beda dengan hadis itu, ya jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu mengamalkan hadis itu. Ya. Antum tahu misalnya hadis tentang sujud, telapak kaki kiri dan kanan ditempelkan. Ada seorang ulama besar tidak melakukan, ya nggak usah ambil pusing. Ya, jangan kemudian antum ragu. Jangan-jangan hadis itu dhaif, jangan-jangan bukan begitu pengamalannya, jangan-jangan. Ketidaktahuan seorang alim tidak menjadi hujjah. Sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berdoa, tetapi belum ada perubahan dalam masalah rezeki. Jangan, ya ini pertanyaan boleh ya, jangan ini disampaikan kepada siapapun. Karena orang yang mengatakan aku sudah berdoa tapi Allah belum kasih, Allah nggak suka dengan ucapan seperti ini. Maka jika antum sudah berdoa berkali-kali minta dikaruniai anak, tapi sudah hampir 15 tahun belum berumah tangga, belum juga dikasih anak, diam ya. Allah paling tidak suka dengan kita yang mengatakan saya sudah berdoa tapi Allah belum berikan. Itu istijal namanya. Maka terus berdoa. Kalau toh sampai mati masih juga nggak punya anak, maka doa tadi, doa minta anak yang sering sekali dia panjatkan saat sujud sepertiga malam, ketika di depan Ka'bah, ketika hujan turun, ketika sedang berbuka puasa, dia sering sekali memanjatkan minta anak sampai mati nggak punya anak. Apakah kemudian doanya sia-sia? Tidak. Ada 3 kan? Ada 3 kebaikan ketika kita berdoa, nggak mungkin sia-sia ya. Bahkan akan menjadi kebahagiaan, senang sekali, girang sekali. Alhamdulillah dulu saya berdoa dan alhamdulillah
dulu tidak dikabulkan. Apakah di dalam masalah yang kita hadapi, di dalamnya pasti ada kebaikan dari Allah? Jangan memastikan ya. Mungkin ada keburukan, mungkin ada kebaikan. Jangan kita merasa bahwa Allah pasti berkehendak baik terhadap diri saya. Nggak mungkin Allah berkehendak buruk terhadap diri saya. Jangan. Dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Allah menghendaki kita masuk neraka, mungkinkah? Mungkin. Allah menghendaki kita masuk surga, mungkinkah? Mungkin. Dua-duanya mungkin. Jangan mengatakan kalau kebaikan pasti kehendak Allah, kalau keburukan pasti kehendak setan. Seolah Allah dengan setan itu bersaing. Mau baik mau buruk itu kehendak Allah. Dengan demikian kita terus bermohon, merengek, berdoa. Jangan pernah merasa aman. Sekelas Nabi Ibrahim tidak merasa aman untuk tidak menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Sekelas beliau nggak merasa aman, apalagi kita tentunya ya. Maka antum jangan terkena subhat para motivator itu seolah wah pasti baik. Nggak mungkin jangan. Nggak ada takutnya ya. Kita harus khauf dan roja dan khauf, dua-duanya harus dipadukan. Bahwa kita punya harapan dari Allah, kita juga ada rasa takut, harus ya. Bagaimana hukum sholat duduk? Kalau sakit nggak bisa berdiri, maka tidak ada bedanya dalam hal pahala antara yang berdiri dengan yang duduk. Adapun sabda Nabi, sholat duduk itu pahalanya separuh dari sholat berdiri, gitu ya. Tentu ini sholat sunat ya. Bagi siapa ini? Sholat duduk pahalanya separuh dari sholat berdiri. Bagi siapa? Bagi yang bisa berdiri. Kalau yang nggak bisa berdiri, ya sama. Mau duduk mau diri sama. Dari hadis ini para imam menyimpulkan khusus sholat sunat boleh duduk, walaupun bisa berdiri. Mungkin penat, mungkin kelelahan, mungkin kecapean ya. Adapun salat wajib berdiri. Gara-gara banyak berbuat maksiat akhirnya jatuh bangkrut. Apakah jika tidak berbuat maksiat menjadi tidak bangkrut? Sekali lagi tidak boleh memastikan. Kalau kita bermuhasabah diri boleh. Jarang sholat, jarang ke masjid berjamaah, malah suka berbuat maksiat, usaha ini gagal, usaha ini bangkrut. Lalu kita bermuhasabah diri, barangkali karena saya terlalu banyak maksiat. Boleh ya. Dengan demikian perbaiki, akhirnya sholat, akhirnya berjamaah, akhirnya meninggalkan berbagai macam maksiat, gitu ya. Adapun memastikan tidak boleh. Ada nggak jarang sholat tapi jualannya laris? Ada nggak? Banyak. Bahkan makan riba, bahkan usaha riba diberi kesuksesan. Ada Pak? Banyak. Lihat orang-orang kafir. Nggak sholat, nggak saum, nggak sujud, nggak ruku, nggak syahadat, nggak pernah mandi junub. Usahanya luar biasa.
Maka itu jangan jadi patokan bahwa ketaatan akan mendatangkan rezeki. Betul, silaturahim misalnya, memperbanyak sedekah misalnya, haji dan umrah misalnya. Tapi kita tidak boleh memastikan, kita hanya boleh berharap, ya. Dan itu dalil untuk kita yakini, bukan untuk kita melihat sebagai praktek. Pokoknya kalau pulang haji umrah nih pasti tambah begini, jangan, ya. Itu dalil untuk kita yakini supaya kita berhaji, umrah, silaturahim, sedekah dan seterusnya. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.